Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan apa pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai itu sendiri. Tentunya organisasi atau perusahaan memerlukan, mempergunakan dan mensinergikan berbagai sumber daya dalam mencapai tujuannya. Sumber daya organisasi banyak jenisnya, akan tetapi sumber daya utamanya antara lain adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM adalah orang yang disebut sebagai manajer, pegawai, karyawan, buruh, atau tenaga kerja yang bekerja untuk organisasi itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan antara lain kepuasan kerja, kemampuan karyawan, motivasi, lingkungan kerja, serta kepemimpinan. Setiap organisasi tentu saja mengharapkan kinerja karyawan yang maksimal guna mempertahankan dan mengangkat eksistensi organisasi. Dapat diartikan lingkungan kerja sebagai keseluruhan sarana prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melaksanakan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pekerjaan itu tersendiri. Adapun secara garis besar, jenis lingkungan kerja dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik sendiri dapat dibagi dalam dua kategori. Yang kategori pertama adalah lingkungan kerja yang berhubungan langsung dengan karyawan dan berada di dekat karyawan, seperti meja, kursi, dan sebagainya. Kategori yang kedua adalah lingkungan peralatan atau lingkungan umum, dapat juga disebut lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia. Misalnya seperti temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, dan pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau tidak sedap, warna, dan lain-lain. Tentu itu semua berpengaruh terhadap kinerja kita sendiri, bagaimana kita nyaman pada lingkungan kerja fisik ini tersendiri. Dan yang kedua adalah lingkungan kerja non fisik. Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja ataupun hubungan dengan bawahan. Hubungan kerja dibagi menjadi dua, yaitu hubungan kerja antar pegawai. Hubungan kerja antar pegawai sangat diperlukan dalam melakukan pekerjaan, terutama bagi pegawai yang bekerja secara kelompok. Apalagi terjadi konflik yang timbul dalam tentu itu dapat memperkeruh suasana kerja dan akan menurunkan semangat kerja pegawai. Hubungan kerja yang baik antara yang satu dengan yang lain dapat meningkatkan semangat kerja bagi pegawai, di mana mereka saling bekerja sama atau saling membantu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan yang kedua, hubungan kerja antara pegawai dengan pimpinan. Sikap atasan terhadap bawahan memberikan pengaruh bagi pegawai dalam melaksanakan aktivitas. Sikap yang bersahabat, saling menghormati perlu dalam hubungan antara atasan dengan bawahan untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan perusahaan. Sikap bersahabat yang diciptakan atasan menjadikan pegawai lebih betah untuk bekerja dan dapat menimbulkan semangat kerja bagi pegawai. Pada perusahaan, sikap pimpinan antara pegawainya saling menghormati agar dapat memajukan perusahaan. Lalu adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama yaitu proses menyalurkan tanggung jawab, di mana kita sebagai pekerja tentunya memiliki tugas yang telah diberikan dan tentunya kita harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan itu tersendiri. Dan yang kedua adalah hubungan positif yang kuat, ya ini hubungan antara karyawan satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, penguasaan materi kerja. Tentu ini sangat berpengaruh besar dalam pelaksanaan kerja di lapangan, bagaimana kita menerapkan
metode yang kita gunakan untuk menjadikan kerjaan itu sebagai menjadi kerjaan yang nyaman. Dan yang kedua tentunya adalah harapan. Harapan di sini kita sebagai karyawan tentu berharap dengan apabila kita telah memberikan kinerja yang baik, tentu diharapkan memberikan timbal balik yang baik dari perusahaan itu tersendiri. Dan dan selanjutnya adalah kesempatan untuk berubah, yaitu dimana berubah di sini itu kita harus selalu ada perubahan tentunya yang menuju yang ke arah lebih baik. Ini semua bertujuan untuk mempercepat kerja kita tentunya. Dan yang selanjutnya adalah kecintaan pada kerja. Apabila kita telah mencintai pekerjaan yang kita jalankan pada saat ini, tentunya itu akan memberikan sebuah kepuasan untuk kita tersendiri dan kita dapat bekerja dengan ikhlas. Dan yang terakhir adalah lingkungan kerja, di mana lingkungan kerja ini sangat mempengaruhi dan merupakan salah satu faktor seseorang dapat bertahan dalam lingkungan kerja itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.